رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyaallah muslimin rahimahullah, para jamaah sholat subuh di Masjid Nur Syifa Polo Sumenep. Ada beberapa hal yang apabila kita lakukan, insya Allah tidak akan rugi, tidak akan sia-sia, dan nanti tidak akan memetik hasilnya. Bahkan yang belum melaksanakan akan merasa menyesal. Apa itu? Di antaranya adalah sholat sunnah. Kita luangkan sedikit waktu ketika akan melaksanakan sholat berjamaah dengan melaksanakan sunat qobliyah. Dan setelah sholat berjamaah kita laksanakan sunat ba'diyah. Banyak versi, banyak pendapat tentang sholat ini. Tetapi di antara pendapat-pendapat itu yang populer adalah bahwa kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sunat qobliyah sebelum subuh. Setelah subuh tidak ada sholat sunat. Kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 4. 4 itu dilaksanakan dengan 2 kali salam. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat. Kalaupun ada yang melaksanakan 4, 6, 8 dan sebagainya, yang sisanya itu adalah sholat sunat mutlak. Kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 4. Setelah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah. Tetapi apabila kita kehabisan waktu ketika mau melaksanakan sholat qobliyah karena mepet dengan qomat misalnya, maka yang belum kita laksanakan itu kita laksanakan setelah asar dengan niat sholat qobliyah. Jadi setelah asar tidak ada sholat sunat itu tidak berlaku mutlak. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Mau melaksanakan sholat lebih banyak lagi tidak apa-apa setelah isya, misalnya 2, 4, 6, 2, tapi itu bersifat sunat mutlak, sunat biasa. Masyaallah muslimin rahimahullah, mengapa itu kita bicarakan kembali? Tidak lain adalah karena dalam sebuah hadis, ketika seseorang meninggal pada hari kiamat, maka diperiksalah sholatnya. Ketika sholatnya sempurna, maka berbahagialah orang itu karena yang lain itu dianggap sudah bagus karena sholatnya bagus, sempurna, kemudian masuk surga. Tetapi apabila sholat yang dilaksanakan itu, maksudnya sholat wajib, ada bolong-bolongnya, ada kekurangannya, maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba dilihat apakah orang ini mempunyai simpanan sholat sunnah. Kalau punya, misalnya sholat qobliyah, ba'diyah dilaksanakan secara rutin,
atau sholat-sholat sunat mutlak yang lain dilaksanakan secara rutin, termasuk sholat tahiyat al-masjid, sholat wudhu dan sebagainya, maka sholat-sholat itulah kemudian yang menyempurnakan sholat wajib yang barangkali kurang atau tidak sempurna. Masyarul muslimin rahimakumullah, untuk merasa sempurna kita sholat berjamaah barangkali ya mudah-mudahan sempurna, tetapi kayaknya kok tidak sempurna. Kenapa? Karena sholat itu banyak gangguan, termasuk gangguan setan, lupa, ingat yang lain, kurang khusyuk dan sebagainya. Bahkan barangkali ada juga yang sholatnya terpaksa bolong-bolong. Ya kalau sudah tua begini insya Allah tidak bolong-bolong, tetapi ketika kita masih muda, masih remaja, barangkali bolong-bolong itu sesuatu yang biasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya maka kita berusaha daripada tidak menggunakan waktu sebelum sholat dan setelah sholat dengan bagus, maka sebaiknya kita isi waktu-waktu yang ada itu dengan semaksimal mungkin, termasuk juga doa. Insya Allah kita tidak akan rugi ketika kita berwirid membaca la ilaha illallah. Karena apa? La ilaha illallah itu kunci surga. Makanya ketika seseorang yang bertauhid, mempercayai dengan yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, maka seseorang itu sudah mengantongi kunci surga. Sehingga ketika namanya manusia banyak berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya, sehingga ketika ditimbang kesalahannya, dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi di sakunya ada kunci surga, maka pada suatu saat akan digunakannya kursi surga itu untuk masuk ke dalam surga. Sehingga orang yang beriman mempunyai harapan besar untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kita mohon kepada Allah agar supaya kita bisa masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Karena sekali lagi di neraka itu benar-benar tidak enak. Bahkan kita minta kepada Allah agar supaya kita dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa dihitung. Nah, masuk sana, lolos. Tidak usah dihitung. Karena mungkin dihisab itu lama. Dan bicara waktu di akhirat, lama itu bukan di sini 1 tahun, 2 tahun, tapi di sana bisa ratusan tahun. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi waktu-waktu sebelum sholat dan setelah sholat untuk beribadah dengan lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk wirid, zikir, doa. Ini penting kita laksanakan. Kita tidak akan rugi hanya membuang dalam tanda kutip waktu yang kita punya setelah sholat untuk ikut berdoa. Tidak akan rugi insya Allah. Karena itu semuanya akan kembali kepada kita. Mengamini doa itu bukan sesuatu yang sepele, tetapi sesuatu yang luar biasa. Pahalanya luar biasa. Orang berdoa, apakah yang berdoa maupun yang mengamini, ketika doa itu dipanjatkan, itu sudah merupakan ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ketika mengatakan amin itu sudah beribadah, sudah orang beribadah kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah mendapat 1 poin pahala. Belum bicara soal dikabulkannya doa. Kalau dikabulkan doanya, atau mungkin juga tidak dikabulkan doanya sekarang, tapi nanti disimpan untuk hari akhirat. Atau mungkin juga tidak dikabulkan doa kita, tetapi Allah menggantikan dengan kebaikan yang lain. Luar biasa yang namanya doa, karena doa itu sebagai pencerminan daripada tauhid. Orang yang tidak bertauhid tidak akan berdoa. Orang berdoa itu bertauhid, artinya
percaya bahwa Allah itu zat yang patut dan layak untuk disembah. La ilaha illallah. Masyarul muslimin rahimakumullah, kemudian banyak jalan menuju surga. Ini memang benar karena kita sesungguhnya ingin Allah ridho kepada kita, dan setelah Allah ridho kepada kita maka Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi cita-cita untuk masuk surga, cita-cita supaya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu boleh-boleh saja. Dan saya kira semua orang yang malu-malu maupun yang tidak malu-malu pasti mengatakan bahwa kepingin surga. Yang malu-malu, saya tidak kepingin surga, tapi ya Allah, kalau dimasukkan ke dalam neraka saya tidak kuat. Saya tidak layak masuk surga, tetapi kalau dimasukkan ke dalam neraka saya tidak layak. Saya tidak kuat. Kata-kata seperti ini adalah kata-kata orang sufi yang mungkin saking cintanya kepada Allah. Tetapi secara umum kita orang awam, kita mengharapkan surga itu boleh, karena memang disuruh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita disuruh menjaga oleh Allah dari api neraka. Maksudnya ya supaya masuk surga. Sama dengan ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar artinya adalah jauhkanlah kami ya Allah dari api neraka. Maksudnya masukkan ke dalam surga. Artinya bahwa kita memang secara naluriah, dan itu dibolehkan dalam agama, untuk mencari surga. Dan orang yang masuk surga itu jelas diridhoi oleh Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, banyak cara untuk menuju surga. Di antaranya adalah sabar. Selain sholat, ibadah yang lain, juga sikap sabar. Sabar itu artinya adalah tidak marah. Sabar itu artinya kita bersabar melaksanakan perintah Allah. Sabar itu artinya bahwa kita sabar menjauhi larangan Allah. Dan sabar itu adalah kita sabar ketika kita menerima musibah. Jadi yang paling sederhana, sabar itu tidak lain adalah tidak marah. La taghdab wa lakal jannah. Kamu jangan marah dan bagimu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa contoh, beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar, dan kita patut menyontohnya. Yang pertama, peristiwa yang pertama, ada seorang tua Yahudi yang benci kepada Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah lewat di depan rumahnya maka dia meludah. Biasanya sampai di mana-mana itu memang kayaknya budaya menunjukkan kebencian seseorang kepada orang lain itu dengan meludah di depannya. Dan wanita tua Yahudi ini melakukan hal itu setiap Rasulullah lewat di depan rumahnya. Maka pada suatu hari orang Yahudi itu sakit. Rasulullah yang lewat di depan rumahnya dan tidak merasakan ada orang yang meludah, bertanya kepada sahabatnya, orang Yahudi tua itu kemana? Katanya sakit ya Rasul. Maka Rasulullah menjenguk. Orang yang pertama menjenguk orang Yahudi tua itu adalah Rasulullah. Sehingga membuat
Yahudi tua itu terharu dan kemudian masuk Islam. Ini adalah sebuah kesabaran. Pada peristiwa yang lain, ketika Rasulullah SAW di rumahnya minum minuman, saya tidak tahu minuman apa, kopi atau apa. Ada waktu itu ada kopi apa enggak. Tetapi gula yang dimasukkan dalam minuman itu karena gelap, dulu tidak ada listrik, maka peluru yang dimasukkan itu garam. Sehingga ketika Rasulullah meminum, beliau terasa rasanya aneh. Tapi Rasulullah tidak marah. Dia memanggil istrinya, Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kamu coba incip minum minuman ini. Kenapa Rasul? Ya, kamu coba incip aja. Maka diminumlah minuman itu dan terasa asin. Maka serta-merta istrinya minta maaf kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Orang yang paling tidak gampang marah itu adalah Rasulullah. Peristiwa yang lain, ketika Rasulullah menghadapi orang kafir, orang Quraisy Mekah ketika awal-awal perjalanan dakwahnya, maka beliau dicemoohkan, dilecehkan, disiksa, bahkan akan dibunuh. Makin lama makin kejam perlakuan orang kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah tidak pernah marah. Bahkan beliau mendoakan kepada Allah, ya Allah, berilah mereka petunjuk karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah orang-orang kaumku, berilah kaumku petunjuk karena sesungguhnya mereka tidak tahu, tidak mengerti, tidak mengetahui. Jadi beliau tidak pernah marah. Dan peristiwa yang berikutnya, yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah tokoh atau gembong orang Quraisy yang mengusir Rasulullah itu ada dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham. Kedua orang ini adalah orang yang paling ganas dalam memusuhi Rasulullah dan memusuhi agama Islam. Tetapi Rasulullah tidak pernah mendoakan dua orang ini supaya celaka atau apa. Rasulullah tidak menunjukkan marah, bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari kedua Umar ini. Ialah Umar bin Khattab dan Umar Amr bin Hisham. Ternyata di dalam sejarah Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah ingin membunuh Rasulullah. Tetapi sebelum datang ke rumah Rasulullah ada yang memberitahukan bahwa adiknya sudah masuk Islam. Maka Umar bergegas ke rumah adiknya. Dan ketika sampai di rumah adiknya sedang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Sedang mengaji kemudian didengarkan. Maka tersentuhlah hatinya bahwa apa yang didengarkan itu bukan sembarangan kata-kata, bukan sembarangan syair, bukan sembarangan puisi, tetapi itu adalah wahyu. Kemudian datang dia kepada Rasulullah, masuk Islam. Sedangkan yang satu rupanya tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, ialah Amr bin Hisham, yang kemudian terkenal dengan
nama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal seumur hidup memusuhi Rasulullah dan memusuhi Islam sampai Abu Jahal terbunuh pada saat perang Badar. Masyarakat muslimin rahimahullah, itulah kesabaran yang barangkali bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya kesabaran itu akan membawa kita kepada surga. Dan ada satu hadis yang menarik ketika kita, ya sesungguhnya semua hadis menarik. Ketika kita bisa membalas orang yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita memaafkannya, maka nanti di akhirat Allah akan memanggil kita di depan para makhluknya, kemudian memanggil para bidadari, dan kita dipersilakan untuk memilih bidadari yang kita inginkan. Ya kalau perempuan mungkin ya bidadara begitu kan. Masyarakat muslimin rahimahumullah, ya kalau saya ya disuruh milih begitu ya. Ya insya Allah milih semua. Karena eman-eman kalau nanti milih. Masyarakat muslimin rahimahumullah, itulah luar biasanya kesabaran apabila kita mampu mengamalkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala di dalam penyampaian ini banyak hal yang kurang, dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di dalam rangka taqarrub ila Allah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pahala sehingga kita dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun? Kalau hari Minggu bacaan setelah sholat yang panjang, jadi orang masih duduk. Tadi bacaannya itu Terlalu panjang? zikirnya. Kenapa? Zikirnya. Zikirnya terlalu panjang? Iya, bilang surat Al-Fatihah seperti orang mau anu dulu, jadi ini pelannya gitu. Jadi hari Minggu terus Al-Fatihah, terus langsung ini mungkin. Oh iya. Maksudnya diperpendek ya zikirnya. Kalau hari-hari lain nggak apa-apa ya? Iya. Perhitungan saya begini, hari Minggu libur. Iya. Iya bisa. Iya. Iya. Kalau anu gimana tausiahnya? Perlu dilanjut apa gimana? Ceramahnya perlu dilanjut apa gimana? Anu apa? Nggak apa-apa ya? Iya.